Saat itu Gus Glory minta disebutkan minimal 5 nikmat. Dari jamaah banyak menyampaikan ada nikmat sehat, nikmat enak makan, tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Dari semua nikmat-nikmat itu, seandainya semua orang tiap hari begini mensyukuri nikmat yang diterima, pasti hidup semua orang akan cerah karena diawali dengan syukur. Karena syukur itu adalah positive thinking sehingga memproduksi hormon yang baik. Bayangkan ketika tidur kita seperti Rasulullah menelusuri dosa, mentaubati lalu tidur dalam keadaan bersih dan dalam dosa. Maka tidur kita jika dibangunan Allah dalam husnul khatimah. Umpama di artian mati maka akan dalam husnul khatimah. Ketika bangun dari tidur kita juga mensyukuri banyak hal-hal yang penting. Kita bisa berak, kencing itu juga jangan dijadikan suatu hal yang biasa. Itu adalah nikmat dari Allah. Selanjutnya, fasholli lirabbika wanhar. Jadi ketika sholat itu hanya lirabbika, maka hanya kepada Allah, jangan karena lain-lain. Sholat karena ingin sehat, sedekah ingin kaya, itu juga menyimpang. Kalau sholat tujuannya sehat, banyak orang kafir tanpa sholat pun. Fir'aun itu konon orang yang nggak pernah sakit. Maka dari itu sholat ya sholat, hanya Allah lah. Hanya untuk Allah lah. Begitupun dengan ibadah yang lain. Puasa jangan karena hanya ingin dianggap khusyuk. Untuk sedekah supaya dianggap dermawan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kalaupun ada itu, biarkan itu jadi bonus. Jangan jadi tujuan kita. Tujuan kita ya kita lirabbika, yaitu menyembah pada Allah. Begitupun dengan perintah kurban. Berkorban karena telah mendapatkan nikmat, jadi bentuk syukur itu sama dengan bentuk iman. Dimulai dengan merasa sangat bersyukur pada Allah, lalu dibentukkan bersama dalam lisan. Ayo bersyukur, alhamdulillah. Saat itu Bupah ngajak bareng-bareng untuk mengucap alhamdulillah karena Allah telah memberi sehat, cukup, semangat, bisa ngaji, dan lain sebagainya. Lalu berkorbanlah sebagaimana investasi syukur kita kalau kita tiap hari, tiap kali dapat nikmat. Ya, berkorban. Bukan hanya saat Idul Adha. Berarti kita berkorban sekecil apapun, setiap hari itu bisa diartikan berkorban. Yang penting kita dalam hati ikhlas, bersyukur di dalam hati, ucapan dan tindakan dengan korban. Kita bersyukur apa atas Allah yang diberikan kepada kita. Surat ini peringatan kepada Rasulullah, begitu juga untuk kita yang banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Mungkin itu Gus, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Barti dari Banjarnegara. Kita lanjutkan. Mungkin ada beberapa dulur yang mau menambahkan dari eksplanasi atau penjelasan surat Al-Kautsar. Kalau ada tambahan silakan. Ada yang mau menambahkan? Permisi Gus, nambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat terakhir inna syani'aka huwal abtar, yakni ketika ada orang-orang yang membencimu nggak usah direwes. Tetap kita bersyukur aja karena milik kita atas apa yang kita dapatkan
atas apa yang kita peroleh itu semua adalah dari Allah, sehingga kita memakai strategi Samudra Biru, yakni Blue Ocean Strategy. Jadi kita merasa syukur terus, penuh seluas samudra rasa syukur kita. Cukup itu mungkin tambahan kami sedikit. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, yang lain mungkin ada yang tambahan dari selain dari Mbak Ida? Ada? Wonten satu glory. Untuk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka laksanakanlah sholat dan karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebagai salah satu dasar kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang kedua, setelah Diki menyampaikan kepada jamaah untuk menyebutkan nikmat-nikmat yang diterima dari mulai kajian pagi kemarin sampai pagi ini, kalau kita benar-benar bisa metani atau menelusuri nikmat-nikmat Allah itu, insya Allah semua wajah kita itu akan ceria atas semua nikmat Allah. Karena setiap lini kehidupan kita tidak terlepas dari nikmat Allah. Demikian Gus Gori, tambahan sedikit dan teman-teman yang lain. Matur suwun. Oke, sambil kriip-kriip silakan. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Enggak, tadi sudah ditambahkan sama Mbak Ida Cangro, Pak Jutabanan. Ada lagi? Monggo ayo, sinten malih. Alhamdulillah, sampun lengkap Gus, namun ada sedikit terselip tadi, yaitu cara bersyukur. Jadi syukur itu harus diimani, dipercayai di dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah, bersyukur setiap hari yang dicontohkan berupa minimal. Kemudian dengan tindakan yaitu dengan berkorban. Berkorban tidak harus menyembelih kambing tiap hari, tapi berkorban itu setiap hari sekecil apapun yang kita punyai. Itu trik atau cara bersyukur yang diajarkan oleh Gus Gori. Terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi Ina'atainakal Kautsar, surat Al-Kautsar itu lebih kepada bagaimana Allah menyentil kita, menjawil kita, agar ingat tentang kenikmatan yang sudah kita terima, dan kenikmatan yang kita terima itu harus kita syukuri, sementara metode bersyukur tidak hanya lewat hati, tetapi juga lewat lisan dan tindakan. Satu di antara model tindakan dalam bersyukur adalah di ayat yang kedua, yakni fasholli li rabbika wanhar, dan bersolatlah itu ya karena syukur, karena doa, karena minta hanya karena Allah, dan juga berkorbanlah. Jadi rasa-rasa syukur kita itu harus kita implementasikan atau aktualisasikan dalam bentuk
Inna syani'aka huwal abtar, sementara orang-orang yang benci udahlah tinggalkan aja. Nggak usah menghabiskan energi untuk orang-orang yang membenci. Ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita harus tetap fokus pada tujuan dan arah hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini surat Makkiyah. Ayatnya ada 6. Ya, suratnya ada ke 109 di dalam susunan Mushaf Utsmani ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la